Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jandahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim. Ahalallahu lakum fihi ta'am wa haramu alaikum fihi siyam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana menunaikan salat Idul Fitri di pagi hari yang khidmah berselimut rahmat dan kemenangan ini, marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkesempatan mensiarkan dan mengikuti salat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, penuh gembira, bahagia dan syahdu. Di mana sebelumnya kita telah bersama-sama berjuang yang amat melelahkan, menahan lapar dan dahaga di bawah terik matahari yang menyengat, serta mengendalikan diri dari anggota tubuh kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang selama pada bulan Ramadan. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid yang menyeruak dan bergemuruh di setiap sudut kehidupan, di masjid-masjid, di musola-musola, di lapangan, di jalan, bahkan di pegunungan. Di seluruh atmosfer kehidupan ini menggema memenuhi seluruh angkasa raya. Sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan kita menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau kesucian jiwa kita melalui serangkaian ibadah, amal soleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-Baqarah ayat 185. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam suasana hari raya kemenangan ini, mari kita hayati kembali makna dan pesan penting kefitrahan manusia, baik sebagai ibadullah atau hamba Allah, maupun sebagai khalifatul fil ard atau khalifah di muka bumi ini. Yang pertama, Idul Fitri mengandung arti kembali kepada kesucian rohani, atau kembali ke asal kejadian, atau kembali ke sikap keberagamaan yang benar. Makna ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang merayakan Idul Fitri sebenarnya ia sedang merayakan kesucian rohaninya, menikmati sikap keberagamaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masyir. Wa ma yastawil a'ma wal basyir, wala dhulumatu wala nur, wala dhillu wala harum." Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Bukankah tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Bukankah pula tidak sama gelap gulita dengan terang benderang? Dan bukankah juga tidak sama yang teduh dengan yang panas? Mari kita perhatikan betapa Allah membandingkan orang yang mensucikan dirinya dengan orang yang mengotorinya. Laksana orang yang melihat dengan orang yang buta. Laksana terang berbanding gelap. Laksana teduh berlawan panas. Sungguh sebuah perbandingan yang patut kita renungkan bersama. Allah seakan hendak menyatakan bahwa manusia yang fitri atau yang suci adalah yang mau melihat persoalan masyarakatnya secara empati, kemudian berupaya mengurainya untuk terciptanya tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera. Ia mampu menjadi lentera di kala gelap, menjadi payung di kala panas, menjadi garam bagi kehidupan, dengan berupaya menghadirkan kemaslahatan dan prestasi yang maksimal untuk peradaban manusia yang lebih baik. Mereka inilah pemilik agama yang benar, agama yang hanif, yang di dalam kehidupannya mereka selalu menampilkan kehidupan yang santun, yang toleran, yang penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua, disadari bahwa fitrah manusia dapat berubah dari waktu ke waktu. Berubah karena pergaulan, karena pengaruh lingkungan, karena pendidikan, karena bacaan atau tontonan, dan bahkan karena asupan makanan dan minuman. Untuk itu marilah kehidupan kita warnai dengan pergaulan yang baik. Anak-anak kita beri pendidikan yang baik, kita arahkan pada pergaulan-pergaulan yang positif, sehingga mereka terhindar dari pergaulan-pergaulan yang negatif atau bahkan banyak kemaksiatan. Maka dari itu, agar fitrah tetap terpelihara dan terus terawat, hendaknya manusia mengacu pada pola hidup Islami. Pola kehidupan yang bernapaskan nilai-nilai spiritual dan juga mengagungkan akhlak mulia. Sehingga dengan demikian diharapkan kita mampu membangun insan kamil yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta terampil dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Dengan kembalinya kita kepada manusia yang fitrah atau yang suci, kita akan menampilkan perilaku-perilaku yang rahmatan lil alamin, yaitu perilaku yang membuat orang lain dan bahkan alam lingkungan di sekitar kita
merasa nyaman dengan kehadiran kita. Itulah buah dari puasa Ramadan. Maka dari itu puasa Ramadan diharapkan dapat membentuk pribadi muslim yang sejati, seperti muslim yang kehadirannya benar-benar dapat melahirkan suasana yang nyaman, sejuk dimanapun dan kapanpun kita berada. Janganlah kita sampai memperkeruh kedamaian di antara umat beragama ini. Hal ini karena kehadiran Islam semata-mata untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Untuk itu segala kebiasaan baik yang telah kita jalankan selama bulan suci Ramadan berupa pengendalian hawa nafsu, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, gemar berderma atau bersedekah kepada sesama, mampu mengelola emosi, peduli dan disiplin, bertutur kata yang jujur, serta berbagai amal kebajikan yang lainnya, hendaklah tetap kita rawat dan kita tingkatkan agar menjadi tradisi yang mulia dalam diri kita, keluarga, dan masyarakat kita. Terlebih-lebih lagi di dalam era kehidupan manusia yang semakin kritis atau krisis spiritualitas dan kritis juga terhadap empati sesama manusia. Seperti kita yakini bahwasanya tujuan dari disyariatkannya agama ini dan juga berpuasa itu dalam rangka untuk membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bergemar berinfak baik dalam suasana lapang maupun dalam situasi sempit, pandai meredam gejolak emosinya, suka memberi maaf, selalu beristighfar dan segera bertaubat bila melakukan dosa dan kezaliman, serta tidak mengulang-ulang kemaksiatan sementara ia menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi muslim yang kita cita-citakan bersama. Dengan menghayati pesan tersebut, mari kita tegaskan kembali bahwa aktivitas ibadah yang kita laksanakan hendaknya tidak terjebak dalam rutinitas, ritual yang kering makna. Sebaliknya, amal ibadah yang kita laksanakan seharusnya mampu sebagai tujuan asasi kita di balik setiap pelaksanaan ibadah, yaitu menata dan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebab seluruh amal ibadah yang telah disyariatkan di dalam Islam, terutama ibadah puasa Ramadan ini, sesungguhnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, mencatat semua amal perbuatan kita. Untuk itu, marilah perbuatan kita isi dengan kebaikan dari yang satu menuju kebaikan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah merupakan sunatullah. Bila dalam kehidupan ini selalu diwarnai perasaan susah dan senang, datang dan hilang, peluang dan tantangan, tangis dan tawa, anugerah dan musibah yang seringkali menghiasi perjalanan hidup kita. Orang bijak mengatakan kehidupan itu laksana roda yang berputar. Sekali waktu kita berada di atas,
pada waktu yang lain kita tergilas di bawah. Kadang kita juga dimuliakan, kadang kita juga dilecehkan, difitnah atau direndahkan. Kehidupan laksana samudra yang tak pernah sepi dari deburan gelombang. Segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang abadi, apalagi yang dapat disombongkan. Dalam puasa terkandung pesan ibadah ritual dan juga ibadah sosial. Orang yang sedang melaksanakan puasa ketika merasakan lapar dan dahaga, maka pada saat itulah mereka merasakan betapa sulit dan pahitnya kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin. Supaya hatinya tergerak dan bangkit, menyayangi dan menyantuni mereka. Itulah sebabnya pada akhir Ramadan kita juga diwajibkan mengeluarkan sebagian dari harta kita, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal sebagai perwujudan peduli kita atau solidaritas kita untuk menghadirkan kebahagiaan kepada sesama manusia. Idul Fitri adalah momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan kita dengan saling peduli, saling berbagi, menghargai, dan juga merajut silaturahmi yang sebentar lagi kita akan saling anjang sana dari rumah ke rumah tetangga kita, ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, dan ke semua orang yang kita kenal dalam rangka untuk saling memaafkan, saling menyapa, dan hal ini sebagai aktualisasi nilai-nilai kefitrahan manusia dalam perbuatan nyata dan perilaku mulia. Semoga momentum Idul Fitri benar-benar mampu mengantarkan kita, menjadikan kita berada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Dan mudah-mudahan kita juga bisa merawat kebersamaan, kasih sayang di antara sesama. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa dalam ridho, maghfirah atau ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya muhibbas salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi 'adal 'idu wa karrara wa nahmaduhu subhanahu anna khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yusqalu biha mizanu fil makhsyar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal kafatil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi syarafil afkhar. Amma ba'd. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر وتنهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته